Halo semuanya, di ulasan kali ini kita bakal membedah tuntas anatomi dari sebuah cerpen, ibarat detektif sastra. Kita bakal bongkar mesin dari cerita pendek ini dan cari tahu apa sih yang bikin karya fiksi sependek ini bisa punya tenaga yang luar biasa. Oke, kita langsung mulai aja ya. Coba ingat-ingat lagi. Pernah nggak sih kalian baca satu cerita pendek yang saking pendeknya mungkin selesai dibaca pas lagi nunggu kopi jadi, tapi efeknya luar biasa, bikin cara pandang kalian soal hidup langsung berubah total? Nah, disitulah letak kekuatan magis cerpen. Dia emang sengaja dirancang buat ngasih pukulan emosional yang telak dan mengubah perspektif kita cuma dalam hitungan menit. Buat ngasih gambaran yang lebih jelas, coba deh perhatikan apa yang dibilang sama pakar sastra bernama Short di tahun 1998 ini. Dia bilang, cerpen itu bentuk prosa yang sangat terstruktur yang ngasih ruang buat eksplorasi tema atau karakter secara mendalam, walau di ruang yang terbatas. Jadi jangan salah sangka, cerpen itu bukan cuma tulisan kilat yang dibikin asal-asalan loh. Ini tuh kayak sebuah mesin narasi yang direkayasa sedemikian rupa dengan presisi tingkat tinggi murni buat ngasih dampak maksimal ke kita yang baca. Nah, buat membedah kerangka ini, kita bakal lewatin 5 rute utama. Mulai dari esensi inti, lalu anatomi intrinsik, lanjut ke karakter dan sudut pandang, terus melirik ke dunia ekstrinsik, dan pastinya ditutup dengan kekuatan super dari membaca cerpen. Yuk, kita mulai. Masuk ke rute pertama kita, esensi inti. Di sini kita bakal lihat batas-batas utama dari sebuah cerpen. Jadi begini, poin pentingnya adalah cerpen itu sebenarnya dibentuk sama dua kekuatan raksasa. Menurut Mergiantoro, ada yang namanya unsur intrinsik. Bayangin ini tuh kayak organ dalam tubuh kita. Ada tulang, darah, sama daging yang bikin cerita itu hidup dari dalam. Tapi menurut Wailek dan Warren, ada juga unsur ekstrinsik. Kalau ini lebih ke habitat atau lingkungan di luar cerita yang ikut ngebentuk kelahirannya. Kedua elemen ini, kerangka internal dan lingkungan luarnya, selalu kerja bareng terus-terusan buat nyiptain sebuah narasi yang benar-benar hidup. Oke, lanjut ke bagian kedua, anatomi intrinsik. Kita akan lihat lebih dekat jantung dan saraf dari narasi ini. Hal pertama yang langsung kita temuin di anatomi ini adalah tema. Ini dia nih, jantungnya cerita. Tema tuh kayak fondasi dasar atau tujuan paling mentok yang pengen disampaikan sama penulisnya. Ibaratnya, ini kekuatan tak terlihat yang ngasih nyawa ke seluruh halaman cerita, dari awal sampai akhir. Karena posisinya benar-benar di dalam banget, kita sebagai pembaca harus jeli dan teliti banget buat bisa ngerasain denyut nadi dari tema ini. Nah, kalau tema itu jantungnya, alur atau plot itu sistem sarafnya. Plot ini tuh yang sibuk mondar-mandir ngerangkai sebab akibat. Coba kita perhatiin 5 tahapan tegangannya. Biasanya kan dimulai dari perkenalan yang masih nyantai-nyantai aja. Terus, tiba-tiba muncul konflik yang lumayan nyengat, yang pelan-pelan memuncak, makin panas, dan akhirnya meledak di tahap klimaks. Baru deh setelah ledakan itu selesai, ketegangan mulai turun pelan-pelan menuju resolusi atau titik terang penyelesaian masalah. Serunya lagi, saraf ini bisa ngalir ke 3 arah yang beda-beda. Pertama, ada alur maju, di mana kejadiannya ngalir lurus aja, dari awal sampai akhir, mulus tanpa gangguan. Kedua, kebalikannya nih, alur mundur. Di sini kita malah dilempar ke akhir cerita duluan, baru ditarik mundur ke masa lalu buat cari tahu akar masalahnya apa. Nah, yang ketiga ini favorit banyak orang, alur campuran. Ini yang bikin kita lompat-lompat antara masa lalu dan masa kini. Seru sih, tapi jujur aja, alur kayak gini butuh konsentrasi tingkat tinggi dari kita buat bisa nyambungin semua kepingan ceritanya. Oke, jantung udah berdetak, saraf udah jalan. Sekarang narasi kita butuh tubuh fisik buat tempat tinggal kan? Nah, disinilah latar masuk. Latar ini ngasih kita lokasi fisiknya di mana, waktunya kapan secara spesifik, sampai suasana emosionalnya kayak gimana. Entah itu damai banget atau malah mencekam. Latar ini tuh ngebangun sebuah realitas, mau itu kisah nyata atau cuma imajinasi murni, buat jadi pijakan yang kuat buat kita. Kalau latarnya solid, kita yang baca pasti bakal ngerasa yakin dan langsung nerima dunia di dalam cerita itu tanpa mikir 2 kali. Terus, biar organisme cerita ini makin hidup, dia butuh suara dong. Dan ini diisi oleh gaya bahasa. Gaya bahasa yang pas tuh bisa langsung nyulap ide-ide abstrak jadi kelihatan nyata di kepala kita. Biasanya di cerpen, bahasanya dibikin estetis dan bener-bener mainin emosi. Penulis juga sering banget pakai majas, kayak personifikasi atau hiperbola, buat mancing imajinasi kita biar lebih liar. Gaya bahasa ini juga jadi ciri khas penulis, walau tetap fleksibel ya. Kadang mereka bisa aja pakai dialog gaul sehari-hari biar karakternya kerasa napak bumi dan gak kaku. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, karakter dan sudut pandang.
Kita sebut ini sebagai wajah dan mata dari ceritanya. Yuk kita lihat siapa sih yang aslinya pegang kendali di sebuah cerita. Di satu sisi ada tokoh utama. Mereka ini ibarat mesin penggerak utamanya. Tokoh utama bahkan memicu munculnya konflik, maksa cerita buat terus jalan. Dan jelas mereka ini yang paling dapat banyak sorotan. Di sisi lain, kita punya tokoh tambahan. Mereka ini figur yang ngebantu aja biar ceritanya ngalir lancar. Tapi, sejujurnya, pengaruh mereka ke arah nasib plot utama tuh kecil banget. Biar gampang bayanginnya, coba anggap konflik di cerita itu kayak arena ring tinju. Di sudut merah, kita punya protagonis. Dia ini petarung yang bawa bendera kebenaran dan kejujuran. Terus di sudut biru, ada lawannya, antagonis. Tapi ingat ya, antagonis itu nggak melulu sosok iblis yang jahat banget loh. Terkadang mereka cuma pihak yang tujuannya berlawanan aja sama si protagonis. Nah, di tengah-tengah ring kita punya tritagonis. Mereka ini posisinya kayak wasit yang netral. Jadi penengah di antara dua kubu yang lagi panas-panasnya ini. Terus gimana caranya penulis ngebangun karakter-karakter petarung ini di kepala kita? Penulis punya dua trik. Pertama, teknik analitik, atau gampangnya kita sebut telling. Ini ibarat kita disuapin langsung. Penulisnya blak-blakan bilang kalau seorang tokoh itu pemarah atau sangat cantik rupawan. Simple. Tapi trik kedua ini yang bikin ketagihan. Teknik dramatik alias showing. Di sini sifat tokohnya ditunjukin secara tersirat. Misalnya dari cara ngomongnya yang kasar, kondisi kamarnya yang berantakan, atau dari gosip tokoh lain soal dia. Trik ini tuh jenius banget karena bikin kita sebagai pembaca ikutan aktif main detektif, nyusun kepingan teka-teki sifat si karakter dari petunjuk-petunjuk kecil tadi. Nah, selain ngurusin wajah karakter, hal-hal yang kita tahu sebagai pembaca itu diatur ketat banget sama mata ceritanya, alias sudut pandang. Anggap aja ini kayak letak posisi kamera sutradara. Kalau pakai sudut pandang orang pertama, pelaku utama, kamera dipasang pas di kepalanya si aku yang jadi bintang utamanya. Terus kalau orang pertama sampingan, si aku ini cuma saksi doang, dia ngerekam kejadian orang lain dari pojokan. Ada juga orang ketiga serba tahu. Kalau ini kameranya ibarat drone yang bisa nembus masuk ke isi kepala semua orang. Bener-bener nggak ada rahasia. Yang terakhir, orang ketiga pengamat. Kamera ini netral banget. Dia cuma ngelaporin apa yang kelihatan dari luar, tanpa tahu apa konflik batin yang lagi dialami sama tokoh-tokohnya. Dan satu lagi yang bikin anatomi internal cerita kita sempurna, yaitu amanat. Bisa dibilang, ini tuh kompas moralnya cerita. Amanat ini semacam oleh-oleh atau pesan terakhir dari si penulis yang diharapin bakal nempel terus di ingatan kita. Pesan ini didesain buat bikin kita mikir ulang, atau bahkan langsung bikin kita pengen melakukan sesuatu yang positif di dunia nyata setelah ceritanya tamat. Kita pindah ke bagian keempat, dunia ekstrinsik. Di sini kita bakal ngintip ke lingkungan di luar cerita itu sendiri. Nah, yang bikin makin seru di pembahasan ini adalah sebuah cerita itu nyatanya nggak lahir di ruang hampa. Cerpen itu ibarat spons raksasa yang nyerap semua hal yang ada di dunia nyata. Latar belakang masyarakat, misalnya politik yang lagi panas atau kondisi ekonomi, semua itu bisa rembes masuk ke halaman cerita. Belum lagi latar belakang si penulisnya sendiri, sejarah hidup dan kondisi psikologis mereka itu ngaruh banget ke emosi di dalam tulisan. Bahkan nilai-nilai kayak agama, budaya, sama moral zaman itu bakal ikut ngelebur dan ngebentuk tiap dialog dan adegan yang kita baca. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, kekuatan super dari membaca cerpen. Percaya nggak percaya, nyemplung ke dalam cerita-cerita pendek ini tuh beneran bisa merombak cara otak kita kerja. Coba lihat deh manfaat kognitifnya. Pertama, baca cerpen itu secara instan nambah pemahaman dan perbendaharaan kata kita. Kedua, daya imajinasi kita bakal ditarik melar ngelewatin batas-batas realita. Ketiga, pas kita baca cerita yang penuh misteri, otak kita dipaksa buat mikir kritis dan ngasah insting pemecahan masalah. Dan berhubung cerpen itu dirancang buat dihabisin dalam sekali duduk, ini bener-bener jadi latihan yang luar biasa ampuh buat melatih fokus, konsentrasi, sekaligus memperkuat daya ingat jangka panjang kita. Eits! Tapi nggak cuma otak aja yang diuntungin, hati kita juga ikut di-upgrade. Masuk ke manfaat emosionalnya, ngikutin lika-liku perjalanan seorang karakter itu sebenarnya secara nggak sadar ngajarin kita soal etika dasar, kejujuran, dan kerjasama, tapi rasanya sama sekali nggak kayak lagi diceramahin. Cerpen ngasih kita ruang aman buat ngerasain berbagai macam emosi dan ngelatih empati kita. Kita juga jadi punya wawasan lebih soal interaksi manusia dan dinamika sosial. Dan tentu aja, di balik itu semua, ngebaca cerita itu adalah bentuk hiburan berkualitas tinggi yang ngasih kita momen bersantai yang super seru. Luar biasa banget kan? Siapa sangka
Karya sastra yang ukurannya mini ternyata punya anatomi yang super kompleks. Dan lebih gokilnya lagi, punya kekuatan buat ngubah hidup kita di dunia nyata. Setelah kita bedah bareng-bareng gimana jantung ceritanya berdetak, gimana saraf plotnya mengalir, sampai gimana dunia luar ikut ngebentuk ceritanya, sekarang giliran lensa ini saya arahin balik ke kalian. Setelah menyimak ulasan ini, kira-kira cerita luar biasa apa sih yang pengen kalian tulis dalam hidup kalian hari ini? Teruslah membaca, teruslah berimajinasi tanpa batas, dan terima kasih banyak udah ngikutin ulasan kita kali ini. Sampai jumpa!